Oke. Selamat siang teman-teman, kita ketemu lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Baik, Pak Alwi, selamat kabarnya siang Pak baik. Alwi. Baik Nah, Pak Alwi. ya syukurlah kita masih bisa berjumpa lagi pada podcast kita hari ini. Hari ini topik kita tentang membahas mengenai manajemen ASN dan smart ASN. Sebelum kita membahas itu lebih dalam, ada baiknya kita melihat beberapa contoh video berikut ini. Video tersebut kan menampilkan sebuah bentuk manajemen dari pelayanan publik yang ada di dinas transportasi. Nah, ini saya mau bertanya ini terkait topik tersebut. Apa sih kunci keberhasilan pelayanan publik pada dinas yang terkait tersebut? Eh, Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab kunci Iya baik, baik Pak. Ya kita sudah melihat ya video dari pengelolaan ASN yang baik dari Kementerian em, Kementerian Perindustrian. Nah, apa sih kunci keberhasilannya? Nah, menurut saya, kunci keberhasilan dari pengelolaan ASN yang baik di Kementerian Perindustrian tadi yaitu penerapan manajemen ASN dan smart ASN yang maksimal. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Bapak Ibu, prinsip dasar smart ASN itu bisa mengelola data dan informasi yang efektif. Nah, ini tercermin dari bagaimana Kementerian Perindustrian memanfaatkan teknologi digital dengan sangat baik, sehingga memudahkan pelayanan publik, yaitu websitenya dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas layanan publik, seperti yang telah kita saksikan tadi bersama. em, eh, Pelayanan publik di Kementerian Perindustrian tadi menyediakan banyak sekali fasilitas, di antaranya ada ruang tunggu yang nyaman, ada tempat charger, kemudian parkiran yang memadai, klinik kesehatan, toilet, tempat penitipan anak, bahkan ada ruang khusus layanan untuk ibu hamil dan disabilitas. Nah, kemudian pengembangan kompetensi pegawai ya, prinsip dasar dari Smart ASN. Kita bisa melihat tadi SDM atau sumber daya manusia ASN di lingkungan Kementerian Perindustrian itu sudah menguasai skill digitalisasi dan profesional, inovatif, juga produktif, sehingga bisa melakukan pelayanan publik dengan maksimal. Nah, kemudian monitoring kinerja dan evaluasi yang akurat bisa yang seperti kita lihat di video tadi, ada form untuk mengisi kepuasan bagi eh, masyarakat yang baru saja selesai melaksanakan pelayanan publik di Kementerian Perindustrian tadi. Seperti itu, Pak Ali. Jadi, Nah, menurut saya kunci keberhasilannya adalah memaksimalkan manajemen ASN dan penerapan smart ASN dengan maksimal. Seperti itu, Pak Ali. jawaban sangat menarik sekali dari Bu Mila. Jadi kombinasi antara manajemen ASN dan smart ASN yang secara optimal menghasilkan sebuah pelayanan publik yang dengan tingkat kepuasan untuk masyarakat. Itu ya, Bu Mila. Iya. Nah, Pak Mungkin, Ali, ya, eh, dari kunci keberhasilannya itu, menurut Pak Ali nih, gimana ya cara mengadopsi dan mengadaptasi serta menularkan pengelolaan ASN yang baik dari Kementerian Perindustrian tadi ke unit lain atau instansi yang lain? cara mengadopsi atau menularkan ya. Kalau yang pertama, kalau menurut saya dari video yang kita lihat tadi, yang pertama itu SDM-nya kita benahi dulu. Karena SDM itu dasar dari pengetahuan atau dasar dari proses dari semua digital atau alat-alat instrumen yang ada yang akan kita gunakan. Kalau misal kita punya fasilitas seperti itu, seperti komputer, QR, dan fasilitas ruang tunggu yang semuanya itu, kalau misalnya SDM-nya kita nggak dibenahi dulu, percuma kita punya fasilitas tapi tidak tidak bisa menggunakannya. Mungkin yang pertama mempunyai SDM dengan cara pelatihan. Kalau SDM-nya sudah memadai, sudah bisa nih itu
meskipun nggak secara maksimal, kita bisa menggunakan kayak misalnya teknologi atau smart ASN yang berbasis yang gratis. Kok tadi kan di video itu kan udah pakai komputer, udah pakai QR code dan macam-macam kan. Kalau misalnya kalau setiap daerah kan terkait pemerataan teknologi kan tidak sama. Mungkin kita bisa pakai yang gratis seperti dari Google. Kalau misalnya mau daftar pakai Google Form, harga puasa juga pakai Google Form. Untuk yang QR code itu juga kita bisa print sendiri, jadi nggak harus komputer. Yang penting kan SDM-nya mau dibenahi dulu, yang bisa mengarahkannya. Soalnya kalau diadapsi ke unit lain, kebutuhan dan keperluan dari unit lain itu berbeda-beda. Meskipun sama-sama dalam pelayanan, mungkin ada yang harus ke bagian pos satu, pos 2 gitu kan. Tapi kalau misalnya SDM sudah memadai, kita sudah tahu kalau misalnya keperluannya buat apa gitu ke bagian mana, keperluannya buat apa gitu langsung mengarahkan ke tempat sasaran. Gitu Bu Mira. Ya, betul sekali Pak Ali. Iya, Bu Ida. Oke, itu tadi kan terkait manajemen dan smart ASN itu ya. Mungkin kita bisa lanjut untuk lihat video yang kedua. Nah, oke, setelah kita lihat dari video atau contoh dari video tersebut, apa yang dapat kita pelajari dari video tersebut? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan atau kalau nggak gitu, Baik, kan itu kan Pak kayak Ali. pelayanannya kan kurang maksimal. Itu apa sih yang penyebabnya itu? Ada penyebab kegagalannya itu? Oke, Pak Alwi coba saya tanggapi ya. Ya, Dari sisi penyebab, itu kan video kedua yang ditampilkan terkait pelayanan yang buruk di salah satu dinas, tepatnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Jadi ada beberapa penyebab umum dari sistem pelayanan yang buruk tersebut. Yang pertama kalau kita cermati dari video tadi itu kepatuhan terhadap standar pelayanan yang masih rendah. Nah, ini juga hasil pengawasan evaluasi dari Ombudsman RI perwakilan NTT bahwa standar pelayanannya itu belum memenuhi standar pelayanan publik yang ditentukan dalam peraturan. Jadi kalau tidak punya standar yang jelas, tentu kualitas layanan juga menjadi buruk. Yang kedua, kalaupun standarnya itu ada, tapi prosedurnya belum konsisten dijalankan, jadi seringkali implementasinya yang juga tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Mungkin itu di contoh lainnya, tapi kalau kita lihat ya, salah satunya juga kalaupun standarnya sudah ada, SOP-nya sudah ada, tapi implementasinya yang tidak sering tidak konsisten, itu juga masyarakat bisa merasakan pelayanan yang buruk, yang tidak efektif. Nah, penyebab ketiga juga adalah sarana dan prasarana serta sistem informasi yang kurang memadai. Jadi salah satu kendala utama ini sarana prasarana yang digunakan dalam pelayanan, misalkan apa namanya masyarakat tidak bisa menemukan tempat pengaduan yang tepat untuk menyampaikan kesulitan ataupun hambatan ya di dalam eh, apa yang dialami oleh masyarakat tadi, masalah yang dialami masyarakat. Yang keempat mungkin kaitannya dengan sumber daya manusia serta juga profesionalisme pelayanan. Nah, kompetensi dari SDM tadi, dari si tenaga ASN tadi, itu juga harus ditingkatkan. Ya, petugas tidak hanya perlu memiliki keterampilan yang memadai, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang baik terkait standar pelayanan serta orientasi pelayanan yang juga baik. Jadi harus benar-benar smart, memahami sesuai dengan tuntutan, peraturan, dan kebutuhan zaman. Lalu yang kelima ini adalah pengelolaan pengaduan dan umpan balik masyarakat belum optimal. Bisa saja sudah ada sistem informasinya, tetapi proses pengelolaan yang dikelola ya oleh instansi tadi itu juga belum efisien sehingga belum bisa ditindaklanjuti keluhan masyarakat dengan baik. Dan yang terakhir menurut saya kayaknya karena kurang pengawasan juga dari
pimpinan daerah. Jadi evaluasi rutin itu penting dilakukan, serta juga komitmen dari pimpinan daerah agar hal-hal buruk seperti ini bisa diperbaiki dari waktu ke waktu. Saya kira seperti itu Pak Alwi beberapa penyebab dari pelayanan buruk berdasarkan video tadi. Oke, sangat menarik sekali ya Bu Siska. Banyak begitu Ya, faktor Pak. penyebabnya ya, ya seperti yang dipaparkan oleh Bu Siska tadi. Mungkin untuk cara agar kesalahan ini tidak yang sama ini tidak terulang atau cara mengatasinya. Kalau misalnya jika kebetulan ada nih unit-unit yang lain mencoba melihat hasil diskusi kita ini, bagaimana itu caranya? Mungkin Bu Mila bisa ngasih tanggapan. Ya, terima kasih Pak Alwi. Ya, langsung saja saya menjawab ya. Tadi ada penyebab kegagalan. Nah, ini bagaimana cara menanggulangi? Nah, tadi setelah saya simak videonya itu tentang standar pelayanan publik yang termasuk zona merah ya di Disduk Capil Kupang. Nah, untuk memastikan kegagalan pelayanan ini tidak terulang, itu sebenarnya diperlukan transformasi yang berfokus pada transparansi, kemudian digitalisasi, dan akuntabilitas. Nah, yang pertama itu tadi Ibu Siska sudah memaparkan bahwasanya kegagalan itu karena prosedurnya tidak diimplementasikan. Nah, ini sebenarnya salah satu cara menanggulangi adanya standar pelayanan yang jelas untuk setiap jenis dokumen. Misalnya, ada pengurusan KTP atau akta kelahiran, itu contohnya. Nah, itu harus ada dasar hukum, persyaratannya bagaimana, kemudian prosedurnya dan jangka waktu penyelesaiannya. Jadi harus kita tahu atau masyarakat tahu kapan ini penyusunan KTP bisa selesai dalam waktu berapa hari. Kemudian ada juga biaya dan sarana pengaduan. Nah, itu semua harus transparansi. Jangan standar ini tuh tidak boleh, istilahnya tidak boleh disimpan di laci meja aja. Itu harus wajib dipajang di ruang tunggu dan diunggah ke media sosial contohnya. Oke, yang kedua itu harus ada aplikasi mobile atau web. Nah, ini berbicara masalah digitalisasi ya. Jadi pendaftaran itu bisa diunggah, berkasnya bisa diunggah, itu dilakukan secara daring. Jadi sisanya masyarakat itu tinggal datang ke kantor untuk pengambilan fisik atau perekaman biometrik. Kemudian ada juga notifikasi real time. Artinya ketika ada berkas masuk, itu langsung notifikasinya masuk ke petugas. Jadi ada respon secara cepat. Nah, itu cara menanggulangi supaya pelayanan publik ini tidak berjalan dengan lambat. Kemudian ada pembenahan manajemen pengaduan. Ini juga karena pelayanannya tadi masuk zona merah, itu seringkali karena pengaduan masyarakat diabaikan. Dan harusnya sih ya ada petugas yang kompeten untuk merespon keluhan secara cepat. Nah, dari segi pegawainya juga sebenarnya kalau dari saran saya ya harus ada reward dan punishment. Tentang petugas yang berprestasi itu diberi penghargaan, sementara yang melakukan pungli atau abai harus diberi sanksi dan disiplin tegas. Dan yang terakhir, menurut saya itu harus ada fasilitas yang memadai, misalkan menyediakan ruang tunggu yang layak, loket khusus difabel atau lansia atau ibu menyusui, serta mesin antrean elektronik yang transparan. Ya, seperti itu cukup Pak Alwi kira-kira cara menanggulangi. Terima kasih. Oke, berarti ke transparansi, akuntabel, terus sama memberikan reward sama punishment biar ada efek jerah dan ada efek merasa dihargai jika bekerja dengan baik ya, gitu. Terus ada yang ingin saya tanyakan nih yang masih mengganjal nih terkait alternatif kalau misalnya hal itu terjadi, alternatif atau caranya buat menghindari biar hal itu bisa berkurang lah paling enggak gitu, syukur-syukur bisa menghilang gitu, gimana itu menurut Bu Novel gimana? Baik, Pak Alwi, saya coba menjawab ya terkait alternatif cara untuk menghindari praktik tata kelola yang buruk di Disduk Capil Kota Kupang menurut video yang kita sudah tonton tadi. Sebenarnya untuk alternatif
alternatif penyelesaian itu tadi sudah sebagian besar dijawab juga oleh Bu Mila tentang penerapan transformasi digital, layanan online untuk mengurangi tatap muka, itu kan bentuk transparansi proses dan waktu serta menghindari pungli. Kita bisa juga sebenarnya melakukan survei kepuasan. Jadi dari dinas bisa buat kayak survei online yang bisa diakses oleh masyarakat dan survei kepuasan itu dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kinerja petugas dan kualitas layanan di dinas tersebut. Nah, juga tadi sempat disinggung Bu Mila tentang saluran pengaduan itu bisa juga jadi alternatif untuk menghindari praktik tata kelola. Jadi pengaduan itu juga bisa diakses, dibuat digitalisasi, mudah diakses dan responsif terhadap keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Nah, kita juga bicara alternatif terhadap pengawasan ketat dan penegakan aturannya. Jadi bisa kerjasama dengan Ombudsman NTT ya, Kupang, memperkuat pengawasan bersama Ombudsman untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mencegah maladministrasi. Juga memperketat zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani BBBM. Kemudian juga larangan pungli yang tegas dengan menerapkan larangan keras terhadap segala bentuk pungli sesuai penegasan Wali Kota Kupang untuk menciptakan pelayanan yang bersih. Itu saja dari saya, Pak Alwi. Saya kembalikan kepada Pak Alwi. Di unmute dulu, Pak. Oke, jawabannya sangat menarik dan langsung tepat sasaran dari Bu Novel ya. Oke, mungkin saya bisa menyimpulkan kalau misalnya kegagalan sistem dari manajemen ASN dan smart ASN itu pada dasarnya adalah manajemen sumber daya manusianya. Selain itu, kalau misalnya ingin berhasil, didukung dengan kehadiran smart ASN itu, entah itu digital yang digitalisasi, entah itu penggunaan smartphone ataupun device yang berfungsi memudahkan kinerja dari ASN memberikan pelayanan kepada publik. Gitu ya. Oke, semoga dari obrolan podcast kita hari ini kita dapat belajar banyak hal, terutama terkait manajemen ASN dan smart ASN. Kita banyak belajar dari dua video tersebut. Untuk kedepannya, semoga kita bisa berubah menjadi lebih baik. Dan saya rasa cukup untuk kegiatan podcast siang hari ini. Semoga kita bisa menjadikan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat kita. Cukup Amin. sekian, saya akhiri. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Terima kasih semua. Terima Selamat kasih. siang. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih semua.